Oke, kembali lagi di Kamar 320 Podcast. Podcast yang biasa tapi menghasilkan obrolan yang luar biasa. Betul nggak nih aja gini? Waduh, asik banget ya ini ya. Aduh, ini kita mau bahas apa kayaknya nih Jay ya? Kira-kira nih mau bahas apa Jay? Kayaknya tentang ngebahas mengenai hal-hal yang bikin kita tidak enak dalam diri sendiri ya. Waduh, ya. Oke. Nanti lah ya kita mencoba lihat judulnya, nanti ada di YouTube-nya aja ya, lihat aja ya buat orang-orang yang pengen nonton. Iya jelas. Oke. Hari ini kita ada siapa Jo? Oh iya. Ya benar-benar nggak ada kerasa nih ya, kita kan cuma bertiga tapi kita kan selalu mengundang bintang tamu nih. Oke, kita langsung aja nih ya ke Pak Ariel Obadiah. Woi, Mantap Pak Ariel. Pak Ariel nih, aduh. Halo. Thank you udah ngundang kemari. Iya Pak, kita yang merasa berterima kasih Pak. Iya Pak. Datangnya Bapak ke Polres Klaten itu Iya. aura positif. Aura positif. Serasa gimana gitu diundang teh. Iya ya Pak, nggak apa-apa lah. Kita masih terhormat kok Pak. Masih terhormat. Merasa terhormat. Sama-sama. Oke, Bapak gimana Pak? Sehat Pak keadaannya Pak? Baik semuanya sehat di sini. Cuma emang udah lama nggak keluar. Ya agak bosan mungkin kadang-kadang ya. Tapi Ya. syukurnya sehat sih. Teman-teman gimana semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, good deh. Baik. Ya. Ini Oke by the lah ya. way, ngerekamnya di mana aja semua nih? Pada take-nya nih. Oh, tag-nya nih kalau saya mah di rumah Pak. Kayak kita semua di rumah deh. Jo sama aku sendiri di Bandung ya. Kalau Egi Di Bandung. Kalau Egi di Garut nih. Di Garut. Oke. Pada berjauhan sih. Oke. Iya. Syukur lah. Kalau Bapak sendiri lagi di mana sekarang? Bapak di mana Pak? Saya di rumah di Bandung. Aduh. Enak ya dia rekam di kafe gitu. Nggak dapat izin. Iya Pak ya. Iya. Oke, kita langsung aja kali ya. Ayo, Dengan bahasan mungkin kita selanjutnya. ngenalin dulu Pak Ariel ke yang lain. Oh iya, Iya. Pak Ariel, Pak Ariel boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Oke deh kalau gitu. Nama saya Ariel Obadiah. Sehari-hari saya ada dosen yang mengajar di Telkom University dan juga di Universitas Multimedia Nusantara di Tangerang. Mata kuliah yang biasa saya ajar itu tentang komunikasi antar pribadi, pengantar ilmu komunikasi, public speaking. Dan dosen itu lalu mengasuh IG sendiri, akun IG sendiri soal hubungan di relasiologi seperti itu. Itu. Nggak ada Bapak podcast juga kah, YouTuber juga kah Pak? Boleh kok Pak, ada bisnis apa kah? Siapa tahu Belum mau sih. promosi sosial medianya buat Iya Pak. Sosial media selama ini baru ada ini @relasiology RELATIOLOJY gitu ya. Iya. Baru aja 3 bulan yang lalu bulan Mei lah ya mulai itu pokoknya memposting atau memberikan konten-konten mengenai hubungan dan komunikasi. Oke. Nanti selanjutnya di deskripsi bawah ya. Boleh. Pokoknya semuanya jangan lupa cek gitu ya. lah. Jangan lupa cek ya pasti. Ada lagi Pak, mungkin ada bisnis baru Bapak menjalankan bisnis baru. Iya mau Tengah pandemi. Gini aja senang mengajar jadi ya gini aja termasuk Mbak ngisi acara kayak gini ya seru-seru aja gitu. Siap. Oke deh, kita langsung aja kali ya. Nih, kalian tahu nggak sih insecure tuh apa? Dari Aji dulu deh, daripada Aji tuh kayaknya udah ingin berkata-kata gitu. Berkata-kata yang jelas yang baik lah berkata-katanya. Kalau sebenarnya aku sendiri nggak tahu ya kayak insecurity itu apa secara definisi, tapi yang aku rasain atau yang aku pandangin dari berbagai pengalaman dan berbagai cerita dari teman-teman tuh kayak insecure itu adalah suatu perasaan di mana kita sebagai manusia merasakan suatu hal yang kita mungkin tidak confident atau kita malu terhadap hal tersebut. Contohnya misalnya kita insecure terhadap tubuh kita, berarti kita malu terhadap tubuh kita. Misalnya tubuh kita mungkin terlalu gendut atau terlalu besar atau mungkin terlalu kurus. Nah jadi itu kayak malu terhadap suatu bagian dari kita lah, mau jasmani atau rohani. Itu sih menurut aku. Iya. Oke. Kayak Google ya, tapi nggak apa-apa lah. Lanjut lagi ke Benar. Egi gimana nih Gi?
tadi samalah kayak aja paling ngelengkapin. Jadi di mana posisi perasaan manusia ketika dia tidak sesuai dengan lingkungan mungkin ya. Kayak gitulah paling. Ya lebih tepatnya kadang lagi juga mikir kayak ke ketidakpercayaan diri terhadap apa yang kita punya gitu. Iya. Paling Itu aja kayaknya aku melengkapi Aje sama Egi kali ya. Aku lebih mikir kalau orang itu tidak mencintai diri sendiri kayaknya. Nggak tahu ya. Kayaknya bisa jadi. Ya. Lebih lengkapnya pasti Pak Ariel kali. Pak Ariel bisa nggak sih Pak jelasin lebih detail buat kita, jadi kita bisa mengetahuinya gitu Pak. Ya oke. Tadi omongan teman-teman udah banyak mengena sih ya. Dan ini saya perhatiin ke istilah insecurity ini populernya mungkin bukan baru, tapi belakangan ini. Walaupun dasarnya emang benar ada rasa malu, betul, rasa takut, rasa khawatir, itu basicnya lah dasarnya. Kenapa kita insecure? Dan penyebabnya emang jadi banyak. Jadi kita mungkin takut dan khawatir karena sesuatu di masa lalu terjadi. Ya, jadi mungkin teman-teman, jadi kan kalau ada orang yang punya masa lalu yang nggak enak, mungkin trauma, maka hidup di masa ini dia mungkin jadi insecure. Contoh, lu pernah ngalamin lu ditolak sama cewek, Sering. Itu kan pengalaman masa lalu ya gitu kan ya. Nah, terus sekarang lu suka sama cewek atau mungkin yang cewek itulah ya, yang cewek juga mungkin suka sama cowok, lagi deket. Terus ada rasa kepikiran kayaknya gue ada peluang nih gitu ya. Tapi kita ingat kenangan masa lalu, kegagalan di masa lalu yang kita belum berhasil lewatin. Tiba-tiba takut, tiba-tiba khawatir, insecure. Lalu dia bakal suka nggak ya? Apakah akan berakhir seperti dulu nggak ya? Lalu kita jadinya akibatnya jadi lumpuh, nggak mau gerak. Ya udah dah, daripada sakit lagi gitu kan ya, terluka lagi, mendingan nggak usah ngomong deh, pendem aja dah gitu. Kok relate banget ya? Ya atau Paling gini sih Pak, pengen nanya bedanya insecure sama kayak lebih milih-milih. Kan ada Pak ya kayak orang nih kayak saya nih. Saya jujur Pak, saya pernah kayak ada di posisi kayak Bapak gitu tuh. Bukan posisi yang Bapak bilang tadi itu. Jadi kayak ngomong saya nggak comfortable karena menyukai cewek itu karena saya takut masa lalu gitu kan. Itu tuh kan lebih kayak bermilah-milih. Itu tuh sebenarnya sama apa enggak atau sama aja dengan insecure deh Pak? Oh, kalau orang bilang misalkan, oh saya tuh milih-milih. Ya di permukaan semua orang bisa ngomong apa aja sih. Tapi kembali lagi di bawah permukaan, kenapa dia milih-milih? Kan ada yang milih-milih karena pengen milih yang gampang, ya nggak sih? Pengen milih yang aman gitu kan ya. Jadi ya sekarang baik lagi kamu memilih karena kamu memang gini, pengen ke Jakarta. Itu tujuan kita. Sekarang kendaraan terbaiknya apa? Kalau kita butuh harus sampai misalkan dalam waktu kurang dari 5 jam misalkan gitu. Kereta. Nah, pilihannya bisa macam-macam kan sebenarnya kan ya. Tapi yang terbaik adalah mungkin misalkan pakai kereta atau pakai mobil pribadi gitu. Tapi kalau seseorang itu lalu gini, gue pilih yang lain aja deh karena gue pengen cari yang lebih aman. Kenapa? Karena gue kereta pernah kecelakaan, mobil pernah kecelakaan. Udah deh gue jalan kaki aja, biar lambat asal selamat. Ya kita bisa bilang dia milih-milih gitu. Dia nggak berani cari jalan yang terbaik menuju tempat tujuannya gitu. Dan mungkin bisa disebabkan karena ketakutan di masa lalu gitu. Jadi bisa saja sih. Tapi kalau sayangnya orang kan nggak ada orang yang terang-terangan langsung ngomong gini, gue insecure banget. Mungkin sedikit ya. Iya sih Pak, betul. Karena tadi langsung terdengar tadi kamu bilang, lu ada yang lu malu kah? Atau lu nggak percaya diri kah gitu. Gengsi lah Pak ya. Betul, gengsi juga. Sementara apalagi kalau di media sosial semua orang pengen kasih tampilan yang terbaik gitu kan. Iya. Sedikit orang yang tampil di media sosial hari ini bilang, hari ini gue rasa insecure, foto gue jelek, baru bangun tidur langsung difoto, pokoknya rasa parah banget, kayaknya jarang deh gitu. Iya. Gitu. Oh iya, tadi juga misalkan soal masa lalu ya, masa kini juga bisa bikin kita merasa insecure. Tadi temen kayak bilang, oh iya karena ngeliat badan gue nggak ideal gitu ya. Gue nggak ngerasa gue punya yang gue butuhi, yang gue perlu itu saat ini. Mahasiswa baru tuh, masih ingat kayak zaman mahasiswa baru tuh? Iya Pak. Insecure-nya tinggi kan di masa kini. Kenapa? Karena rasa tempat baru, segalanya baru, kenal orang gitu.
Dan ada kaitan juga sama masa depan. Jadi masa lalu, masa kini, masa depan. Masa depannya gini, kalau misalkan kita pengen punya sesuatu di masa depan, tapi kita ngelihat bahwa kayaknya susah, makin ke depan makin susah. Nah ini orang-orang tua suka kayak gitu mikirnya. Gimana ya nyekolahin anak? Gimana kalau kayak gini? Gimana kalau kayak gitu? Ini gimana nih penyakit gak sembuh-sembuh nih, COVID segala gitu nggak ada obatnya. Akhirnya orang jadi insecure hari ini. Padahal kejadian di masa depan pun belum, kita nggak tahu. Tapi gitu, mungkin kamu pernah dengar ketemu orang-orang yang khawatir banget sama masa depan, ada yang khawatir banget sama kondisi hari ini, ada yang khawatir banget karena masalah masa lalu, gitu. So itu mungkin yang bisa diterangkan soal insecurity itu kenapa terjadi gitu ya. Kalau gini nih, ada nggak kan kalau dari teman kan dari aku mah tadi kan ngomongnya aku sendiri nih jadi kasusnya. Kalau AJ atau Egi pernah nggak sih kayak ada temen kah atau kadang AJ Egi sendirilah kalau ke kampus itu ada nggak kasus-kasusnya? Dari Egi dulu kali ya sekarang. Ganti ya. Egi. Kalau Egi pribadi sih Jo, kalau misalnya udah denger yang tadi ya kata Pak Ariel mungkin berarti ada hampir sering berarti Egi merasa insecure kalau gitu ya. Egi kira ya insecure itu hanya berfokus pada kekurangan fisik aja. Egi kira ternyata ya yang tadi kata Pak Ariel tuh kekhawatiran dalam segala hal. Cuman Egi juga pernah sih merasa kayak gini oke lah dibilang kan Egi ngomongnya soal fisik ya. Kan tinggi badan Egi mungkin tidak sesuai dengan standar orang-orang di Amerika ya. Ya kayak gitu, jadi kadang suka aduh gimana nih gitu. Terus kadang kulit juga kan dikatakan Asia Tenggara pun agak sedikit lebih condong ke Amerika Latin gitu ya. Nah, jadi itu sih lebih ke terpaut. Kalau Egi pribadi lebih ke kondisi fisik, tapi alhamdulillah sih karena mungkin di sisi itu ya karisma Egi agak sedikit naik. Jadi nggak terlalu dipikirin pusing banget sih kalau soal itu. Tapi ada kala gitu, gitu mikir, tapi nggak sering-sering amat. Oke. Kalau dari Aja nih. Ya. Sebenarnya kalau menurut aku sendiri karena tadi udah dengar apa yang Pak Ariel katakan, aku sendiri sebenarnya banyak sih yang hal-hal yang merasa insecure tentang sesuatu gitu. Cuman yang jelas ya seperti yang Pak Ariel bilang juga, nggak semua orang bisa langsung ngatain kayak blak semuanya gitu kan. Jadi mungkin mau ngasih tahu kayak salah satu dari suatu hal yang aku sedikit insecure. Jadi kalau aku sih waktu itu kan sempet nih ada masa-masa di mana mungkin dari TK sampai SMA awal itu aku sendiri gendut kan. Gendutnya gendut banget gitu, maksudnya udah ngelebihin lah. Dan pada waktu itu emang aku sendiri merasa insecure terhadap tubuh aku sendiri. Maksudnya dalam arti aku nggak suka ngelihat tubuh aku sendiri, aku nggak suka ngelihat foto-foto aku sendiri, aku nggak suka orang-orang ngelihat tubuh aku gitu sampai jadi kalau misalnya aku pergi itu aku nggak mau pakai celana pendek atau pakai baju pendek karena nanti kalau misalnya pakai baju pendek kan misalnya tangan aku bakal kelihatan dan aku merasa gendut, jadi aku nggak merasa percaya diri gitu. Nah, tapi kan sekarang gara-gara sekarang alhamdulillah udah udah kurusan, udah sekarang udah ideal lah badannya. Jadi udah ini sih udah hilang. Sombong kali udah ya. Bisa sombong juga. Bangsat emang aja. Cuman tapi dengan adanya itu jadi ini sih, jadi kayak setiap kali misalnya naik berat badan gitu, mungkin nggak cuma 1 kilo, mungkin misalnya tiba-tiba naik 3 atau 4 kilo itu langsung merasa insecure lagi gitu. Bahkan kalau misalnya aku sendiri kalau misalnya kadang-kadang ngeliat postingan aku sendiri yang kelihatan gendutnya aku, itu bakalan kayak aku sendiri aja berasa insecure. Paling itu sih yang bisa diekspos sih, yang bisa diekspos. Iya. Sisanya nggak mau diekspos dulu karena itu suatu hal yang privat. Iya tuh. Pak, gimana tuh Pak? Bapak menanggapi itu ada Egi, ada. Kalau Egi mau tanya boleh gak? Boleh. Oh ya boleh Egi. Kalau Bapak sendiri pernah gak merasa di titik paling insecure? Waduh. Gua nggak inget titik paling ya. Tapi pernah. Usia 20
8 gitu kira-kira. Itu ada masa-masa berat. Tapi sebelumnya juga pernah kayak gini. Fisik, kalau tadi soal fisik ya, gue share dari susunan gigi gue nggak bagus sampai hari ini. Jadi kalau istilah gue tuh apa, yang mau jualan banyak tapi yang lapaknya sedikit. Jadi ya kayak tukang jualan tuh paling bertumpuk aja depan belakang kayak gitu. Nah sampai hari ini, dan itu ada masa-masanya. Kalau tadi kamu bilang pakai baju aja sampai kita mikir-mikir. Gue dulu pernah foto setahunan penuh nggak mau nunjukin gigi sama sekali, karena saking malunya. Gitu. Malu banget gitu. Dan itu bikin jadi sangat sadar sama foto. Tapi setelah lewat emang udah nggak peduli sih. Ya udah, dan itu salah satunya berkat ada orang yang pernah bilang senyum gue bagus gitu. Jadi itu sangat ngeboost banget percaya diri gitu. Nah sekarang kalau titik terendah, pernah usia 28 gue kehilangan banyak hal. Gue kehilangan pekerjaan di tahun yang sama. Gue juga kehilangan pacar waktu itu. Jadi ngerasa kayak gimana ya, usia 28 sendiri gitu itu waktu itu sebenarnya lebih banyak merasa gagalnya karena gue nggak punya pekerjaan. Gue waktu itu tahun 2008, nggak tahu teman-teman zaman sekarang mungkin pada udah nggak pakai Facebook ya. 2008 tuh Facebook lagi rame-ramenya, gitu. Gara-gara Facebook reuni banyak. Itu hampir semua reuni gue skip. Gitu. Kenapa? Karena malu. Kalau nanti lu datang ke sana, lu ketemu temen lu nanya pasti kan, kerjaan lu apa ya? Nah, usia 28 tahun lu nganggur, itu something wrong. Ada apa gitu? Lu kemana aja gitu kan ya? Mau usaha? Enggak. Gue waktu itu dipecat dari pekerjaan gitu. Itu titik rendah, rasa kayak gagal banget. Lalu yang memalukan harus minta uang sama orang tua waktu itu, karena tinggal di Bandung. Gengsi mau pulang ke rumah orang tua, nggak mau. Terus bilang gini, ya udah deh, tolongin kirimin lagi duit. Nah sementara teman-teman gue udah bikinin rumah buat orang tuanya usia 28 tahun, gue minta uang lagi sama orang rumah untuk gue bisa tinggal tetap hidup di Bandung gitu. Dan itu agak-agak ya malu lah, minder, nggak mau keluar kamar, cari menghindari tempat-tempat keramaian, takut ke gap sama teman, serius. Tapi gue kesepian. Jadi kerjaannya nyalain Facebook sama nyalain Yahoo Messenger yang almarhumnya udah nggak ada tuh ya. Nyalain aja sepanjang hari. Kenapa? Siapa tahu ada yang lihat gue lagi aktif, ngajak gue ngobrol, tapi nggak mau ketemu langsung pokoknya. Itu insecurity yang menurut gue juga waktu itu parah ya, kayak kok bisa ya kayak gitu ya. Sekarang agak kadang suka kayak nggak percaya, kok bisa kayak gitu ya. Tapi mungkin laki-laki ya, kebanggaannya kan pekerjaannya, ya nggak sih? Karirnya, punya apa lo, tongkrongan lo apa gitu. Nah sekarang gue waktu itu masih ingat, kos usia 28 nggak punya rumah, nggak punya duit kayak minta lagi sama orang tua, pekerjaan nggak ada, ya gitu deh. Itu kalau itu insecurity yang gue alamin tuh, ngejawab pertanyaan tadi. Gitu. Tapi sekarang mah alhamdulillah ya Pak, karena cerita Tuhan itu kadang kita ada yang tahu gitu. Nah ya, jadi sebenarnya kalau mau bocorin jawaban ya teman-teman ya, kalau tanya insecurity gimana kalau lagi sekarang insecure, ya gini deh, gue juga nggak percaya gue bisa bahagia lagi kemudian suatu hari gitu ya. Tapi cerita lu bisa balik loh gitu, entah gimana caranya gitu. Jadi ya insecurity itu kadang-kadang kayak babak-babak dalam hidup yang mau lewatin aja. Kayak nggak ada, kadang-kadang kayak nggak ada obatnya. Kadang kayak musim dingin, kalau di barat ya musim dingin, mau cari makan kemana, ya udah di rumah terus. Tapi begitu musim dinginnya beres, ya beres aja, kerja lagi gitu. Jadi bisa sih gitu. Kalau bandingin sama sekarang, lebih happy mana? Ya sekarang lah. Iya sih Pak. Pernah sih saya juga ngerasain gitu Pak. Pernah. Kayaknya pasti semua orang kayak cuman ada ya kayak gitu, cuman ya maksudnya ya gitu. Semua orang pasti pernah gitu. Iya ini bukan penyakit, dalam arti ada sih yang parah ya teman-temannya, yang lu kayak paranoid ya, itu ya dokter kan, titik paranoid, lu ketakutan banget sama segala sesuatu. Oh iya Pak, saya punya temen itu Pak. Jadi oke, saya sedikit cerita ya. Jadi teman saya itu dia cewek Pak. Teman tongkrongan saya, dia cewek. Sorry nih agak ya kalau dia nonton, dia itu kulitnya tidak bagus. Terus punya jerawatan gitu? Iya gitu Pak. Terus kulitnya warnanya juga gitu. Wangi. Dia itu
Iya, sampai Masa dia iya itu warnanya pelangi? enggak, maksudnya gimana ya, maksudnya ya hitam Ya, gitu. lanjut, Aduh, lanjut, ya lanjut. Ya. Terus dia itu sampai kalau kita ngajakin ngopi, terus ngajakin ini itu, dia itu sampai pakai jaket loh, sampai kadang kita tuh sampai kenapa sih harus pakai jaket? Paling itu dalam keadaan panas gitu ya. Terus dia diem aja, bener-bener itu tuh sampai dia itu sampai nggak mau ngomong, nggak mau ini, nggak mau itu. Beda sama di tongkrongan gitu. Kalau di tongkrongan kan mungkin di warung kali ya. Di warung tuh ya biasa we gitu. Cuman pas Ya, tadi ada orang-orang kayak kayak gitu. itu sampai kadang tuh kalau kita ajakin juga, aduh aku nggak mau deh. Bahkan di foto juga tuh, aduh nggak mau deh gitu. Sampai Iya, segitunya gitu. Iya. Can relate. Iya. Ada orang kayak gitu juga. Paling Pak kalau misalnya untuk obatnya Pak, menurut saya nih kan ya pasti semua orang merasa kalau itu berarti berhubungan dengan fisik ini. Obatnya itu apa sih Pak? Apakah itu dikembalikan lagi kepada diri sendiri, lebih sadar lo gitu, lo tuh udah syukuran gitu ya, misalnya bersyukur udah maksudnya intinya bersyukur apa yang udah Tuhan kasih pada lo gitu, atau gimana tuh harusnya? Ya, memang rumit juga sih teman-teman ya, dan emang walaupun gue akan sebut satu obatnya bersyukur gitu. Tapi tidak semudah itu. Tapi betul juga, betul. Contohnya gini misalkan lu lagi di musim dimana lu tuh lagi ya lu pengen cinta romantis gitu ya, lu pengen cinta romantis, maka yang lu pusingin emang fisik banyak ya seringkali. Lu pengen daya tarik lu meningkat, lu pengen paling kelihatan banget keren lah ya depan orang-orang. Dan sementara kalau misalkan nanti lu babak hidupnya udah musimnya mengenai kerja gitu ya, atau udah nggak kuliah, atau mungkin lagi berumah tangga, ya insecurity lu tuh soal anak, lu insecure soal pendidikan mereka, lu insecure soal pekerjaan lu gitu. Jadi memang babak-babaknya beda-beda, dan orang-orang insecure untuk hal-hal yang berbeda-beda juga. Jadi mungkin ada beberapa orang yang secara fisik, mohon maaf gitu ya, tidak memenuhi standar majalah gitu ya, atau standarnya selebgram, tapi dia cuek aja karena dia punya pikiran yang lain, sisi lain yang dia pentingin di dalam hidup ini, fokusnya. Tapi dia mungkin akan kesel banget, akan insecure banget kalau misalkan podcastnya, misalkan kalau dia nggak peduli fisik, karena di podcast nggak peduli fisik gitu kan ya. Karena di podcast gue nggak ada yang nge-like, atau sedikit viewernya, atau sedikit pendengarnya, baru dia insecure kan gitu. Jadi semua orang beda-beda. Kita nggak bisa ngomong sama seorang, udah nggak apa-apa badan lu kayak gitu, karena dia mungkin aja balikin ke kita, ya lu enak badan lu kayak gitu, nggak kayak gue gitu. Jadi kita mesti hati-hati juga menyikapi kalau berhadapan sama orang-orang yang insecure. Mungkin kalau obatnya nomor satu memang kita mesti kenali diri sendiri sih. Nomor satu mesti mengenali diri sendiri. Mengenali baik yang positif maupun negatifnya. Kita ngomongin yang positifnya dulu deh. Kalau kamu ketahui soal diri kamu punya kelebihan, itu memberi kita semacam harapan. Gitu. Kalau lu punya kelebihan di bidang misalkan, kamu tuh bisa desain, kamu itu ternyata pintar sekali berbicara dengan orang lain. Kalau kita mengenali bakat-bakat kita akan punya harapan soal mungkin ada tempat-tempat di mana saya tidak akan berhasil, tapi saya punya tempat-tempat yang saya lebih besar kemungkinan berhasil. Nah, harapan itu menolong orang untuk tidak insecure. Ya, harapan. Jadi bagi teman-teman yang ngedengar ini semua juga, kalau ada yang insecure, coba gali potensi diri teman-teman. Di mana teman-teman bisa punya kemampuan, bakat. Cobalah hal-hal baru. Nah, yang negatifnya, betul, mungkin kita paling sadar diri sama kelemahan-kelemahan kita. Tapi bagus juga kalau kita tahu ini dari mana sih datangnya rasa. Kayak tadi tuh misalkan fisik, gue insecure masalah fisik gue. Kenapa kamu insecure masalah warna kulit kamu, tinggi badan kamu? Itu ada asal mulanya biasanya. Nah, misalkan gini, karena pernah diajakin. Iya, Karena pernah dipermalukan, misalkan gitu. Karena setiap kumpul keluarga, sepupu-sepupu, saudara-saudara ngeledekin, atau malah mungkin dibanding-bandingin sama orang tua, gitu. Nah, itu kita perlu cari tahu sumbernya dari mana. Dari bahkan kalau psikologi yang mendalamnya, gue nggak mendalaminya, cuma gue pernah ikut kelas macam ya konseling tentang kejiwaan gitu, dan
Dan si konselor ini ngajak kita mikir gini, oke, tolong dia jelasin bahwa hidup itu ada fase-fasenya. Ada masa 0 sampai 18 bulan, ada masa usia kita gitu, dan itu semua kalau terjadi sesuatu di masa-masa itu, kita bisa bernyumbang sampai dewasa. Contoh, kalau lu atau umur 0 sampai 18 bulan misalkan, cenderung suka ditinggalin sama orang tua misalkan, atau dikasih ke babysitter dan babysitter ganti-ganti terus tiap bulan. Karena mungkin ada yang gak cocok lah ya atau gimana gitu. Itu akhirnya si anak katanya secara alam bawah sadar mengembangkan rasa tidak aman bahwa siapa lagi nih yang bakal datang nih. Aduh beda lagi. Dan itu dibawa sampai dia dewasa. Gitu. Dia susah percaya orang, cepat panik karena keadaan berubah terus. Sementara waktu itu otak dia kan belum cukup berkembang, tiba-tiba dia harus menyesuaikan dengan adaptasi dengan begitu cepat. Dan itu dibawa sampai besar gitu. Nah, lalu kan kita pada bingung nih, terus gimana dong, kan udah lewat nih 18 bulan, gue gak bisa balik lagi ke sana kan, kalau kita bisa benerin gitu. Dia bilang, ya gak apa-apa, katanya, udah terjadi, emang kita pertama manusia yang gak sempurna ya, orang tua kita juga gak sempurna. Mereka mungkin bikin salah sama kita, mungkin mereka pengen macu kita, tapi mereka malah banding-bandingin kita. Nah, gue yakin lu pada gak ada yang suka dibanding-bandingin. Iya Pak, sangat ya. Banget. Lihat tuh saudara lu ya, lihat tuh saudara kamu suka makan sayur, kamu enggak. Lihat tuh dia juara kelas kok kamu enggak. Dia tuh bisa olahraga kok kamu segini-segini aja badannya. Dan itu enggak banyak di antara kita, menurut gue ya, enggak banyak di antara kita yang digituin itu terpacu. Yang ada lu mukul, yang ada lu menyesali diri. Ya. Kenapa ya gue kayak gini ya? Ya ampun gitu. Akhirnya kita bukannya dibilangnya tuh termotivasi ya. Betul, ya ada sih yang termotivasi ya. Itu kan kayak atlet itu kan, atau tentara kan, kalau dimarahin, dijelekin termotivasi gitu, ada kan ya. Dan mungkin nggak tahu lu punya temen yang termotivasi ngelihat temennya dapat A, dia cuma dapat B gitu, termotivasi gitu. Tapi ada yang bukan termotivasi, mereka jadinya malah merasa mereka lagi dihakimi gitu. Iya benar. Ya, dan itu terjadi aja. Nah, jadi waktu ditanya, terus kita mesti gimana? Nah, kata si konselor ngomong gini, ya pertama satu cara untuk sembuh dari insecurity adalah kita harus bisa juga memaafkan. Pertama, memaafkan orang-orang yang dulu pernah menyakiti kita, menghina kita, merendahkan kita, bahkan tanda kutip ya, ngutukin kita, bilang kamu tuh nggak akan pernah berhasil. Ya. Kita harus bisa memaafkan orang-orang itu katanya. Kalau kita bisa maafin orang-orang itu, kita bebas dari tekanan mereka. Gitu. Itu nomor 1. Nomor 2, ya maafkan diri kamu sendiri bahwa kita ada masanya, apalagi kita masih kecil tuh, kita memproseskan nggak tahu deh, mungkin kalau lu ingat zaman lu kecil ada hal bodoh yang lu lakuin. Ya, ada cara-cara yang lu pilih untuk lari dari kenyataan, misalkan macam-macam deh. Ada yang mungkin teman-teman nggak tahu ya, gue nggak tahu, mungkin yang dengar juga, mungkin ada yang dulu karena pengen lari dari kenyataan, pengen cari pelepasan, kelegaan, SD udah mulai ngerokok. Kenapa? Karena merokok membuat tuh merasa diterima, dan akhirnya zat dalam merokok mulai membuat tuh merasa nyaman. Tapi asal mulanya itu karena lu mencari pelepasan, mencari sesuatu untuk ngelegain lu apa ya, dimarahin orang tua lu nggak bisa ngelawan, dimusuhin, dijauhin temen-temen lu nggak bisa paksa mereka. Tapi ada segerombol anak di sekitar rumah lu yang rokok, kayaknya ngerokok gampang deh, coba-coba aja, lu coba, misalkan kayak gitu. Termasuk juga pornografi dan sebagainya. Banyak orang lari memilih hal-hal yang salah lah hidup. Dan sekarang lu pikir, ya dulu kenapa nggak gue termotivasi waktu dibilang gue kurang tinggi, kenapa gue nggak berenang lebih sering, minum susu lebih banyak. Kita mungkin nyesal kenapa ya, aduh coba. Nah, lu mesti maafin diri lu juga. Lu mesti bilang sama diri lu, it's okay. Yang udah lewat. Gua nggak akan lagi dendam sama diri gua sendiri, menyalahkan diri gua sendiri. Sekarang yang ada sekarang gue mesti ngapain ya? Itu perlu. Itu makanya tadi gue bilang insecurity soal masa lalu itu lumayan banyak bebannya yang kita bawa ke hari ini. Jadi ya kenali diri lu dulu. Kenali diri lu, baik yang positif maupun negatif. Yang positif rayakan, syukuri. Termasuk juga yang kayak gitu teman-teman, lu kuliah gitu loh, lu bisa kuliah. Nggak tahu, ada teman-teman yang ambil cuti kuliah semenjak COVID ini. Kenapa? Karena orang tuanya ekonominya kena hantam. Nah, gue nggak tahu kondisi kalian semua nih ya. Tapi dan itu kalau kita masih bisa kuliah, kita punya orang tua yang mungkin seandainya mohon maaf bagi yang enggak, yang masih lengkap,
ya, yang masih tinggal berdua bareng, karena ada yang masih lengkap, masih hidup tapi udah nggak bareng-bareng gitu. Lu punya, tapi mereka sayang sama lu, gitu, misalkan. Lu punya teman-teman, banyak sumber daya yang bisa akhirnya lu syukuri. Dan kemudian tadi maafkanlah masa lalu, gitu. Nah itu beberapa caranya gitu. Ada yang mau tambahin lagi? Mau ditanggapi dulu gitu atau gimana? Caranya banyak banget masalahnya. Nanti gue ngomong terus takutnya. Egi ada tapi coba yang lain dulu deh. Gini si Pak cuma pengen kayak, kan tadi kan Bapak ngomongin kayak diri sendiri gitu Pak ya. Kalau kita nih Pak sebagai orang temannya orang insecure gitu Pak, kan kita dari Pak ya, kan kita nggak tahu ya, kita tuh baik, kita tuh tidak mau menyakiti mereka gitu. Iya. Itu tuh bagaimana sih Pak, kita harus apanya atau ininya atau itunya begitu, ada nggak Pak? Biar nggak terlalu kayak bikin kayak apa ya, tidak tersinggung kan gitu loh Pak. Iya. Susahnya gue gini teman-teman, orang insecure yang terutama yang parah gitu ya, itu jadi super sensitif kadang-kadang. Jadi dia muncul dikit terus kita komentarin bajunya aja, langsung dia ngerasa kenapa gue gendut ya. Kalau insecurity udah parah tuh emang jadi kalau kita nggak cepet-cepet beresin insecurity kita atau nggak hadapi itu, kita jadi kayak gelembung ya, ketojos dikit pecah. Jadi emang kalau teman-teman udah hadapan orang teman yang insecure, teman-teman udah coba lakuin apa yang teman bisa, kalau reaksi mereka pertama kali negatif, tolong jangan cepat menyerah. Ya, jangan cepat menyerah, apalagi langsung marah. Masih untung gue mau nanyain, ini gue nanya gue dimarahin gitu kan ya. Jangan begitu juga. Sadari mereka terluka. Orang-orang insecure yang insecure cukup parah itu orang-orang yang terluka sebenarnya, terluka dalam dirinya. Dan katanya kalau hewan terluka, mohon maaf ya pakai istilah hewan ya. Hewan terluka itu kita mau obatin, mau ngasih makan aja dia ngegigit. Ya benar. Ngerti nggak gitu kan ya kan? Ya. Karena dia lagi baru terluka parah, dia curiga kan. Kita ngedeket baru julurin tangan, pengen nyentuh luka dia gigit tangan kita. Nah itu terjadi. Jadi kalau teman-teman ketemu orang insecure yang separah itu, yang kayaknya gampang banget tersinggung, itu kita mesti ya bersabar juga sama mereka. Nah orang-orang itu bisa didekati kalau mereka tanda kutip tangki emosionalnya penuh. Dan berarti gini, lu invest ke dalam hidup mereka, lu kasih perhatian lu ke mereka. Nah kalau kamu udah cukup punya banyak, mereka udah terima cukup banyak perhatian dan kepedulian dari kita, next time kita mau ngomong atau mau nanya atau mau ngorek masalah mereka apa, mereka bersedia terbuka. Jadi kita sebelum kita buru-buru pengen tahu ini itu gitu ya, kita perlu tunjukkan dulu bahwa kita teman yang peduli. Nah salah satu bentuk kepeduliannya adalah mau mendengarkan. Jadi kalau mereka berkeluh kesah, coba dengerin, coba tanya, emang kenapa sih lu? Ya gue nggak suka atau nggak gitu lagi. Oke, emang kenapa lu nggak suka kalau disebut pakaian lu begini, atau lu kenapa takut banget soal kuliah bakal begini atau orang tua lu bakal begini. Begitu mereka mulai coba cerita dan mendengar, kita coba dengarkan dengan baik, gak menghakimi, mereka merasa diterima. Nah cepat atau lambat mereka mulai terbuka, dan kita bisa sebanyak mungkin kita bisa lakukan ya, memotivasi mereka dan menolong mereka untuk melihat kondisi mereka gitu. Itu mungkin yang bisa gue kasih tahu. Oke, dari Egi nih Gi, tadi kan belum ngomong nih Egi, silakan Gi. Iya. Ini bertolak belakang sama yang kata Jo, kan kalau kata Jo sebagai teman yang baik ya. Nah kalau di Egi sendiri Pak, misalnya gini, kan kata Bapak tadi harus cari dulu penyebabnya dari mana gitu kan ya. Iya. Nah kalau misalnya penyebabnya dari lingkungan, yaitu teman-teman kita yang suka ngeledekin kita, apa sih yang harus kita lakukan gitu Pak? Apakah kita harus dengan menegur dia dengan cara sebaik mungkin, atau udah aja kita menghindari dia gitu? Kadang ya, kan ada temen yang gak tahu diri Pak, dia tuh terus aja gitu ngebahas soal itu gitu kan. Di kumpulan pertama dibahas, kumpulan 2 dibahas, padahal udah tahu gak suka gitu. Iya. Oke, betul. Pertanyaan bagus tuh. Iya. Tapi itu pertanyaan bagus ya. Tentu saja yang paling ideal adalah kita yang harus sembuh gitu. Karena ada yang bilang gini,
kadang kalau kita sudah mencoba tapi kita mencoba merubah keadaan tapi kondisi tidak berubah, maka mungkin yang harus kita ubah adalah diri kita sendiri gitu. Ya, jadi memang yang paling ideal adalah gini misalkan ya kita nggak bisa cegah misalkan kayak matahari bersinar dan hujan turun, kita nggak bisa cegah itu. Kita nggak bisa cegah musim berganti. Yang Anda bisa tahu kenapa? Mengantisipasi gitu kan, mempersiapkan diri, mengantisipasi dan beradaptasi. Bahkan kemudian mencari inovasi-inovasi baru. Itu yang manusia lakukan seumur hidup mereka. Mereka dihajar sama wabah penyakit, pergantian musim, bencana alam. Tapi umat manusia bertahan apa? Karena mereka melakukan itu. Mereka adaptasi, mereka antisipasi, mereka berinovasi. Dan mereka juga berkontemplasi, kalau mau lebih rumit lagi katanya. Mereka introspeksi diri, mereka tahu kenapa gue salah kemarin, kenapa gue gagal, gimana caranya berhasil, gimana caranya saya supaya nggak takut lagi menghadapi ini. Jadi dan mereka mulai memperbaiki diri mereka. Mereka mencoba mungkin untuk memanipulasi alam seperti yang udah sekarang orang lakukan, hujan buatan dan sebagainya. Tapi mereka juga banyak mengubah bagaimana cara mereka berpikir, mengedukasi diri mereka. Jadi kalau teman-teman ada dalam kondisi misalkan, ya kalau kita bisa pilih teman-teman kita, ya kita bisa tinggalkan mereka yang kita nggak suka. Dan saya sarankan emang kalau kita bisa pilih teman-teman kita, selama kita bisa pilih itu, maka carilah teman-teman emang yang positif. Ya, satu cara untuk sembuh dari insecurity dan satu cara juga istilahnya menambah percaya diri kita adalah carilah lingkungan yang mensupport, mendukung kita untuk bertumbuh. Jadi waktu kita bikin salah mereka nggak menghakimi, waktu kita bikin benar mereka ikut merayakan. Mereka mendorong kita. Nah, mereka bukan orang-orang yang nggak akan mengkritik kita, mereka akan men-challenge kita, akan mengkritik juga kalau kita salah. Tapi mereka tetap akan ada bersama dan mereka pengen kasih kita, pengen senang dari kita maju. Nah, carilah lingkungan tersebut, milikilah. Dalam kondisi kita bisa pilih lingkungan kita, pilihlah lingkungan yang paling sehat. Cari lingkungan yang bisa membuat kamu bertumbuh. Kalau kamu strawberry, jangan pilih kalau kamu strawberry, biarpun pantai itu seru, tapi jangan ditanam di tepi pantai. Sebab strawberry nggak akan tumbuh di tepi pantai, daerah kering. Strawberry mesti tumbuh di mana? Di Lembang, Bandung. Tempatnya nggak se-fun itu, tapi gue bertumbuh gitu. Dan setelah gue bertumbuh, gue mulai menyukai wilayah itu sendiri akhirnya. Ya, jadi cari habitat yang cocok buat kamu gitu. Contoh kamu pengen meningkatkan religiusitas, tapi kamu berada di lingkungan teman-teman yang males banget sembahyang, males banget mau melakukan kegiatan religius. Ya, gak usah putus persahabatan, tapi tempatkan mereka di posisi bukan utama. Kamu harus cari lingkungan yang bisa mendorong kamu untuk tadi misalkan kalau mau religius, kalau mau kreatif, kalau pengen jadi orang yang rajin, suka olahraga gitu misalkan, ya kamu harus cari lingkungan seperti itu. Nah, sekarang kalau kita nggak bisa gimana? Kalau kita nggak bisa, nomor satu tadi, kalau kita bisa ngomong sama orang tersebut, betul, samperin, tapi jangan di depan umum. Kalau bisa pribadi, sampaikan gini, boleh nggak gue mau ngomong soal tadi lu ngomong momentan gini, by the way ya gue nggak suka. Ya, kamu boleh cerita sisi kamu. Gue waktu kecil gue pernah dibully dan gue nggak suka kalau diajakin badannya seperti itu, dan gue hargai lu gitu kan ya, kita temen gitu ya. Jadi kalau bisa nggak next time jangan bercandain soal kayak gitu ya. Nah, lalu lihatlah reaksi dia. Ya, ada orang yang bereaksi misalkan dia malah mungkin dia minta maaf, dia nggak tahu banget gitu ya, dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, kita kasih maaf lah ya, kita kasih kesempatan. Bahkan kalau dia masih kelupaan, kita kasih kesempatan lagi, nggak apa-apa. Atau kalau dia lupa, kita ingetin, dan mungkin dia inget, aduh sorry ya, gue inget. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa dia sengaja mengulang-ulang itu, dia tidak mau berubah, ya kita ketemu sama bully, berarti perundung ya kayak itulah ya, bully gitu. Ya kalau lu ketemu bully, lu apain? Ya udah ya culik, buang aja orangnya, Pak. Emosi saya. Ya kalau lu ketemu bully, kalau ketemu bully kan dia mesti dihadapi, mesti kita konfrontasi. Oke, lu tegur lagi, konfrontasi lagi. Kalau dia nggak mau berubah juga nih, oke, coretnya ada daftar teman-teman bang. Oke, gue emang nggak punya teman sama dia lagi, gitu. Ya, kalau gue nggak punya teman sama dia lagi, kalau kamu bisa pilih ya tinggalkan dia. Tapi apalagi kalau kamu udah konfrontasi sendiri, konfrontasi depan teman-teman, bahkan kamu udah berantem terbuka tuh, tapi dia tetap nggak mau minta maaf, dia tetap nyalahin, ngeledekin, kita ngerti, ya udah deh. Ya mungkin terpaksa kadang-kadang kita harus say goodbye sama komunitas tertentu, sayangnya gitu ya. Tapi ya saya pikir kalau komunitas itu pun sehat,
seharusnya mereka juga ikut mengkoreksi anggotanya yang saling menyakiti gitu kan ya. Pengennya Berarti sih pertemanan harapannya juga itu Pak ya, pertemanan juga apa ya, kayak lingkungan juga mempengaruhi kita kali Pak ya. Oh betul, iya. Insecurity itu kita nggak bisa sembuh sendirian, berarti kita perlu pertolongan orang lain. Kita kalau dulu lukanya juga karena orang lain, maka sembuhnya juga perlu bantuan orang lain. Jadi kita perlu ya, apa obatnya buat seorang anak yang minder? Kepercayaan yang diberikan oleh orang lain gitu. Kita perlu lingkungan yang percayain kita untuk bikin salah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, yuk bikin lagi, perbaikin lagi. Jangan bikin salah lagi ya. Gini caranya yang benar. Nah kita perlu orang-orang yang nge-mentor kita kan, ngebimbing kita, ngasih tahu apa yang benar. Dan itu berharga banget berharga banget. Nah, perlu milikilah itu, carilah itu. Kalau nggak ada, Berarti bukan ciptakanlah kayak itu. nggak sombong kita ya, berarti bukan karena sombong kali Pak, emang udah ya udahlah, lingkungan gitu mempengaruhi sangat berarti ya. Benar. Ya, Kalau sombong. dari Aje kalau Aje sendiri itu kan Aje nih, sorry ya agak sedikit ini aja ya. Semester 1 semester 2 tuh orang tuh kayak ngerasa Aje tuh suka sendiri gitu. Iya itu. Suka, bener nggak sih Gi? Iya kan ya? Iya, aja tuh suka sendiri aja. Ya itu tuh apakah kan kita mah kan setelah kita belajar dari Pak Ariel ini kan, mungkin apakah dari lingkungan kitanya yang kurang memahami Aja seutuhnya gitu? Apa bagaimana gitu? J. Nih, ya aku mau jelasin dulu. Pas semester 1 sama semester 2 itu aku emang sebisa mungkin mencoba untuk balance pertemanan antara di kampus dan pertemanan di antara teman-teman SMA. Jadi kenapa sering ngelihat sendiri, karena bisa jadi tuh emang biasanya pas lagi sendiri tuh lagi nunggu teman SMA misalnya mau bareng gitu, atau sebaliknya juga misalnya teman-teman SMA aku juga misalnya ngelihat aku sendiri, itu bisa jadi kayak lagi nunggu teman-teman kuliah gitu. Ya jadi bukannya emang sih kalau aku sendiri sih aku menganggap untuk apa sih, nyaman di suatu situasi atau tempat. Kalau buat aku sendiri itu emang biasanya agak lebih lama daripada orang lain. Cuman aku sih apalagi semester 2 sih aku udah merasa nyaman. Cuman tapi kalau semester 1 emang karena baru fresh banget ya, emang itu merasa agak sedikit, bukannya nggak nyaman, cuman masih proses. Tapi bukan berarti itu kayak aku malu atau apa gitu. Itu cuman karena ya mencoba untuk kayak mencari tahu balance yang benar tuh seperti bagaimana sih gitu. Kalau Coba ini tanya lagi bentar. ya Soki. Pak, mau ini Pak tanya. Kan kata Bapak sesuatu jarang banget ada orang yang apa namanya nge-show up rasa ke-insecurity-nya di media sosial gitu ya. Nah, tapi belakangan ini Pak, justru mereka tuh kadang ada aja Pak yang misalnya ngupdate, wah dia tuh ya tiba-tiba ngupdate kekurangan dia gini-gini, tiba-tiba ada nyelipin kata gua tuh merasa insecure gitu sekarang kayak gitu. Nah, menurut Bapak sendiri itu gimana gitu Pak? Buruk gak sih, atau mungkin maaf nih ya teman-teman, atau mungkin mereka itu hanya mencari perhatian aja gitu? Gue ada kasus ya, ada satu bekas mahasiswa saya itu beberapa mungkin sebulan terakhir, karena temenan di Facebook gitu ya, dia tuh update statusnya mulai aneh-aneh. Tiba-tiba posting gambar-gambar yang serem, lalu dia foto di kosan dia ada botol-botol minum. Nah ini perempuan by the way. Ada botol-botol minum, dia suka lalu dia mau upload video dia nge-vape gitu. Lalu dia juga suka kalimat-kalimatnya nelangsa gitu ya, kayak menyesali diri, bahkan kayak memohon-mohon sama seseorang gitu kan. Iya. Sampai kemudian saya merasa rada khawatir karena dia merasa kayaknya aduh hidup gue udah gelap kayak gitu kan ya. Nah akhirnya saya message, saya bilang kamu kenapa gitu ya. Walaupun saya dapat ngomong gini ya, paling juga akhirnya dia bilang nggak apa-apa juga, tapi saya pikir ya udah saya mau nanya gitu. Dan kemudian dia lalu minta DM, Pak boleh DM nggak? Ya oke boleh. Dan lalu keluarlah ceritanya, emang bukan masalah, emang masa lalunya udah nggak enak ya, misalkan masa lalunya udah nggak enak. Tapi dia, saya nggak bisa cerita juga. Tapi bahwa beberapa orang emang kalau mereka lalu mulai
mulai mengekspresikan insecurity mereka, pertama bisa jadi itu udah overflow, itu udah melebihi kapasitas. Beberapa orang nggak tahan banget sampai akhirnya mereka, dan kalau kamu bilang cari perhatian ya dalam arti gini, ya orang kalau terluka tuh ya butuh pengen diperhatiin kan gitu. Yes. Iya kan, pengen, betul. Jadi cari perhatian bisa jadi karena ada orang yang cari perhatian karena kesepian, karena pengen haus perhatian, tapi ada orang yang cari perhatian karena terluka, benar-benar terluka. Jadi bisa jadi mungkin dua-duanya. Nah, tapi kalau sampai orang pengen ngomong di media sosial dan kita tahu dia bukan seleb ya, kan seleb kadang sengaja cari sensasi gitu ya. Iya, untuk marketing, Karena itu berdampak ke keuangan mereka gitu. Tapi kalau kita kenal orang biasa yang apa sih untungnya gitu ya, ngumbar aib mereka di situ. Biarpun sebenarnya kita pikir ya kalau please jangan di media sosial sih ya. Tapi bisa jadi itu teriakan minta tolong. Oke. Nah, saya memang kita jangan terlalu panik, jangan terlalu lebay juga kayak ngerasa, waduh kenapa nih Pak dia janjian begini. Memang jangan panik juga, tapi saya coba untuk belajar mendingan kayak gini, mendingan gue samperin data itu bukan apa-apa daripada ternyata ada apa-apa tapi gue nggak nyamperin gitu, gue nggak datengin gitu. Iya. Jadi kadang bertanya aja sih, apalagi kalau ngeliat polanya ini udah 1 bulan nih kayak tiap kali gue buka Facebook namanya muncul, kok sedih banget sih statusnya gitu ya, terus-terusan konsisten, kan ada yang sesekali gitu, ini konsisten, akhirnya saya beraniin, benar dia punya masalah gitu. Dan bahkan setelah dengar ceritanya pun ya saya harus akui saya nggak punya solusi apa-apa gitu. Tapi bisa jadi orang-orang yang menunjukkan insecurity secara terbuka itu betul cari perhatian, bisa jadi cari perhatian karena haus perhatian gitu ya, kayak nggak ada penggemar gitu, kurang likes mungkin gitu. Tapi ada juga yang emang teriakan minta tolong gitu. Oh Pak, sama ini Pak mau nanya, Bapak, menurut Bapak gimana nih Pak statement ini, orang yang biasanya suka ngebantu orang justru dia itu adalah orang yang paling sakit, itu tuh gimana tuh Pak? Oke. Orang yang paling suka ngebantu orang karena dia adalah orang yang paling sakit. Soalnya kan banyak gitu Pak statement kayak orang tuh ibaratnya kalau kita tuh mikir, wah nih orang tuh kayaknya nggak pernah ada sembuh, orang nggak pernah ada sakit apa kayak gimana sih ya, gitu. Terus sampai ada yang ngomong ternyata dia tuh di hatinya tuh mungkin terluka tapi mencoba menutupinya dengan membantu, memikir buat kayak gitu, kan ada yang kayak gitu. Iya. Kalau makna kutipan itu adalah seperti itu, betul. Ada orang-orang yang memiliki sakit dalam hidupnya. Misalkan gini. Kalau seseorang mengalami trauma dalam hidupnya, kegagalan ketika dia mencoba menolong orang lain, dan orang yang ditolong itu kemudian tidak berhasil ditolong, itu trauma dari masa lalu. Mungkin dia akan mencari penebusan gitu. Dia mencoba untuk menebus kesalahan dia di masa lalu dengan menolong orang-orang saat ini. Sebanyak mungkin dia coba tolong, tapi itu bukan karena dia baik hati, tapi karena dia pengen itu upaya dia untuk sembuh juga. Dia pengen sembuhin luka dia, penyesalan dia yang dia udah taruh dari sejak dari dulu gitu. Jadi mungkin juga memang orang-orang yang sepertinya tanda kutip sangat baik, sangat senang menolong, sebenarnya juga punya luka. Dan mungkin dengan menolong dia pikir dia bisa menyembuhkan lukanya. Dan walaupun itu nggak sehat loh ya, itu nggak sehat. Iya, karena dia nggak menyembuhkan itu, dia pertolongannya di hari ini tidak akan bisa menebus kesalahannya di masa lalu. Karena yang ditolong beda, ceritanya beda, dan akhirnya mereka sedihnya kemudian jadi burn out, kehabisan tenaga. Karena mereka ya kayak kecanduan gitu, ngerti nggak? Kecanduan feel good setelah menolong. Karena mereka dulu pernah mencoba menolong mungkin orang yang paling mereka sayang dulu, tapi ternyata tidak berhasil atau hasilnya buruk aja. Jadi memang perlu diteliti juga, terutama kita masing-masing ya, kita semua yang lagi denger ini, teman-teman yang lagi podcasting ini, kalau kita lagi mau menolong orang, kita juga perlu mengecek motivasi kita. Apakah saya mengecek ini karena cuma untuk bikin saya rasanya enak? Karena berarti kita menolong orang dengan cara yang egois. Kita menolong karena kita pengen merasa enak.
I want to feel good about myself gitu. Kenapa begitu? Apa kamu ada luka? Apa kamu ada kecewa? Itu pertanyaan. Kamu ada yang kamu sedih yang coba kamu tutupi. Nah, sebaiknya memang kalau kita mau menolong, baiklah kita melakukannya dengan sukarela ya, dengan senang hati. Kenapa? Karena kita sudah pernah merasakan kebaikan, so kita menyalurkan kebaikan. Bukan karena kita mengharapkan kebaikan balasan. Idealnya begitu. Idealnya Berarti begitu. tujuan kita mau ngebantu itulah yang harus diubah berarti Pak ya. Niat. Iya, dan jadi kalau betul niatnya betul. Pada akhirnya niatnya kenapa sih kenapa kamu pengen nolong ini. Dan banyak kok di film-film juga suka digambarin kan anaknya meninggal dulu, terus dia ketemu seorang muda yang mungkin kalau udah gede kayak anak dia. Iya. Terus dia coba mentor orang ini, dia coba tolong orang ini, ya. Karena apa? Karena dia sebenarnya terbayang-bayang terus sama anaknya yang dulu gitu. Sehingga akhirnya waktu si anak muda ini gagal dia marah-marah, kamu tuh nggak tahu terima kasih ya digituin. Sementara si anak mudanya bilang, siapa yang minta? Lu yang datang sama gua nawarin ini itu, gua nggak pernah minta tolongin gua gitu. Berantem. Ya, syukurnya kalau di film-film suka berakhirnya baik. Di dunia nyata enggak kadang-kadang gitu. Ya, jadi kita perlu hati-hati juga. Dan kalau mengenai kutipan tadi ya, tapi lalu jangan langsung berasumsi semua orang yang baik itu berarti sedang mencoba menyembuhkan orang sendiri ya. Iya. Tapi paling nggak kalau kutipan tadi mengingatkan kita gini, kalau kita udah sering tolong sama orang, tolong yuk tunjukkan juga kepedulian kita sama dia, karena dia bukan orang super. Dia juga capek, dia juga punya luka, dia juga punya masa lalu. Kenapa kalau kita udah ditolong sama dia, jangan jadi kita malah ngandelin dia. Yuk kita juga tolong dia, yuk kita juga harus peduli sama hidup dia gitu. Karena mungkin mereka juga teriak minta tolong, cuma mereka coba tutupin, mereka nggak mau kelihatan lemah, mereka nggak mau ketahuan bahwa mereka tuh sebenarnya kropos di dalam, ya begitulah. Sedih ya, dengernya Egi sedih. Ini kenapa bahasannya jadi kayak yang ngena semua ya. Asli ini relate semua ya Allah. Ini relate semua. Contoh kayak anak sulung misalkan, anak sulung suka dianggap sebagai jagoannya keluarga, harus kuat, harus tabah. Contoh ke adik-adik, harus jaga adik-adik. Lalu beberapa di antara mereka ada yang berontak, nggak mau terima peran itu, kabur, berontak, lawan orang tua atau malah gimana gitu. Berapa di antara mereka ada yang dengan polos terima itu, pikul itu, bahkan sampai mereka dewasa dan mereka kecapean gitu. Karena ternyata mereka menemukan mereka nggak cukup kuat. Mereka sedihnya bahkan setelah orang tua nggak ada pun mereka terpegang itu seolah itu kayak hutang mereka kepada orang tua. Padahal orang tua mungkin dulu tuh ngasih, maksudnya bukan pengen ngebanin, cuma pengen bantuin ayah ya, bantuin ibu gitu. Tapi anaknya terima sebagai kayak apa ya, tugas negara gitu ya, pegang sampai mati pokoknya. Tapi dia sendiri kecapean gitu, kebingungan, nahan ini nahan itu. Nggak tahu deh, kayak film itu tuh yang gua nonton tuh apa ya, nanti kita cerita tentang hari ini. Iya. Itu mirip banget, itu mirip kayak gitu. Oh iya, gue tanggung rahasia, gue nggak boleh ngomong, gue mesti ini itu, meledak dia satu hari gitu. Kalau saya mah ini Pak, saya lebih kayak, kan saya mah anak terakhir ya, anak keempat, bungsu gitu ya. Oke. Itu jadi kayak sisa-sisanya Pak. Makanya kadang suka kayak, ya kan sih soalnya kayak ini ya, anak bungsu, terus jadi kayak pikirannya apa-apa tuh saya harus kerja sendiri gitu. Berarti jadi kayak mungkin saya tuh apa-apa mungkin selalu sendiri gitu. Jadi kayak Bapak tadi ngomong gitu tuh kayak ngerasanya iya juga ya. Itu tuh sebenarnya baik apa enggak sih Pak, jadi kayak kerja sendiri, apa-apa sendiri, maksudnya dalam artian kita bisa jadi belajar sendiri apa-apa itu termasuk yang benar apa enggak Pak? Kemandirian itu bagus, tapi nah ini gue mesti hati-hati sama istilahnya ya. Mandiri itu bagus, tapi otonom itu berbahaya bisa jadi. Otonom gimana tuh, Pak? Belajar sendiri tanpa arahan gitu. Otonom tuh, ya otonom tuh gini Bapak. Pokoknya gue cuma punya diri gue sendiri. Gue nggak bisa ngandelin orang lain. Bahkan sampai detik gue nggak butuh orang lain. Gitu. Nah itu yang berbahaya. Mandiri bahwa gini, banyak hal dalam hidup ini bisa saya bisa putuskan dan saya nggak perlu bergantung terlalu banyak kepada orang lain. Tapi kalau kita mau menarik batas bahwa all you have is you, yang kamu punya cuma diri kamu nggak bisa percaya sama orang-orang,
orang-orang nggak bisa diandelin, yang bisa nolong diri itu cuma diri itu sendiri, yang kalau kedengaran kayak kalimat-kalimat heroik. Yang kamu punya hanyalah diri kamu sendiri, hanya diri kamu yang sanggup menolong diri kamu. Kedengarannya heroik. Cuma kalau dibawa ke titik ekstrim, serem kan gini. Kita kalau ketemu teman yang udah babak belur, udah hancur hidupnya, terkapar akhirnya di rumah sakit, terus tanya, kamu kenapa? Lu dicerita tentang pengalaman rupanya sakit ini udah dia tahan sekian tahun, dia nggak cerita sama siapapun. Dan kita sebagai teman-temannya yang di tepi tempat itu kan gini, kenapa lu nggak cerita sama kita? Kita kan bisa tolong. Coba kalau lu ngomong dari tahun lalu itu, padahal kita bisa bikin ini, ada itu. Yang kemudian dia cuma bilang, iya gue nggak percaya sama kalian. Nah, gimana perasaan lu? Ya, bahwa setelah sekian lama kita bareng-bareng, lu nggak percaya sama kita, gitu. Ya, dan sekarang kamu udah di situ, ya, terbujur kayak nggak bisa bergerak gitu, padahal kita bisa tolong, dan ada penyesalan yang besar, gitu ya. Dan ada rasa terhianati bahwa ternyata kita selama ini nggak seperti yang kita harap, nggak kita pikir, ya, di kepala dia kita pikir kita teman, padahal enggak gitu. Ternyata kita tetap aja di garis pinggir, nggak pernah dikasih masuk ke wilayah hidup dia. Dan itu nggak sehat gitu, nggak sehat banget buat diri dia, nggak sehat. Dan akhirnya itu dia membuang banyak teman-teman dia, melempar banyak hubungan keluar kalau kayak gitu. Nanti istri sama anak juga nggak bisa dipercaya, suami sama anak juga nggak bisa dipercaya. Jadi hati-hati juga. Sekali lagi ingat pelajaran SD dulu, manusia adalah makhluk sosial. Itu ya. Lu lahir lu butuh orang lain, lu nanti mati juga lu butuh orang lain buat nguburin lu gitu kan ya. Jadi terimalah dengan senang hati, dengan rela bahwa ya saya perlu orang lain. Dan malah sebenarnya kunci hubungan-hubungan yang bahagia adalah orang-orang yang menyadari bahwa saya butuh orang lain, saya butuh dia, saya butuh kamu gitu. Ya, gitu. Dan dalam hidup yang saling tergantung itu, ya, saling tergantung itu, kita belajar itu terbuka, mencintai, belajar untuk terlihat rapuh sesekalipun di depan orang-orang yang kita sayang. Nah, itu is okay. Dan malah itu yang membuat kita jadi manusia gitu. Kerapuhan kita itulah yang menunjukkan bahwa kita manusia. Gitu sih. Gak ada yang Superman di dalam dunia ini. Iya, betul. Superman pun bisa patah hati apalagi kita gitu kan. Kecuali Rambo sudah. Ya itu juga film gitu. Tapi sedih nggak sih kali ini orang kayak gitu? Ya, berat ya. Kayaknya ini kenapa berat karena emang pada realitanya apa sih? Kita mengalami maupun kita mengalami semua besar gitu. Iya. Ini pembahasan yang benar-benar kayaknya semuanya bisa relate sih. Bisa sama jadi. Ya. Iya. Waktunya juga udah. Pokoknya yang nonton nanti pokoknya yang nonton ini, kalau kalian punya ada kasus-kasus insecure dari diri kalian, komen aja ya ke bawah. Siapa tahu aja dengan bahasanya kita bisa bantu juga lah, sharing. Mungkin tambahan sedikit dulu bentar. Oke. Silakan J. Apa sih namanya? Mungkin buat orang kan yang jelas insecurity ini suatu hal yang mungkin semua orang sedang alami sekarang, ataupun kalau kalian belum mengalami pasti bakal ngalami di masa depan gitu. Yang paling penting itu menurut aku sendiri itu yang pertama adalah harus berdamai dengan diri sendiri dengan cara memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Itu penting. Terus yang kedua juga jangan lupa sharing dengan teman-teman yang kamu bisa percayai, karena ya itu kan manusia itu adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa ngadepin semua hal ini sendirian. Jadi kita pasti bakal perlu bantuan, dan teman-teman kamu yang sejati itu pasti bakalan ngebantu, bakal merangkul. Cuman mau ngasih tahu ini pasti susah, kayak apalagi maafin diri sendiri atau maafin orang lain itu pasti susah. Aku sendiri juga kadang-kadang apalagi maafin sendiri itu masih kesusahan. Tapi ya orang-orang pasti bisa bisa menjalaninya lah ya. Kalau misalnya enggak, kenapa ada orang-orang yang bahagia? Orang-orang bahagia sama dengan orang-orang yang bisa menghadapinya. Gitu. Emang bagus aja. Oke. Kita terima kasih banyak Pak Ariel ya, mau makasih banyak Pak. Makasih banyak. Sama-sama. Kita jadi kayak lihat diri sendiri, jadi sedih gini gitu ya. Makasih banyak Pak Ariel ya sudah mau datang ke sini, luangin waktu Pak. Iya.
Ya, thank you buat teman-teman udah ngasih kepercayaan juga. Bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, Kayak gitu. Oke. Jangan lupa teman-teman yang nonton komen kalau kalian ngerasa ada rasa insecure tinggi atau gimana, relate lah. Terus jangan lupa like juga, jangan lupa juga subscribe Kamar 320 Podcast Dan juga follow di Spotify. dan follow juga Spotify Dan di Instagram. Kamar 320 Podcast juga ya. Instagramnya juga ada. Kamar.320. Terima kasih banyak ya semuanya. Dadah. Dadah.